Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan, kita mulai dulu jam 8. Maaf, kami mute dulu. Nanti setelah jam 8.20 baru dibuka lagi. Bisa langsung mengajukan pertanyaan ke Mas Fandi. Sesi setiap obrolan dengan Limitless itu sesi yang super serius, jadi nggak ada bercanda. Ya, kita hanya ingin menyampaikan hal-hal yang faktual dan serius banget. Makanya yang diundang juga tamunya yang super serius, nggak pernah senyum, ya jauh dari tawa, namanya Fandi Maki. Enggak, bercanda, relax aja. Ya, Mas Fandi, welcome, selamat datang, terima kasih sudah memenuhi ajakan Limitless untuk ngobrol-ngobrol malam ini. Thank you. Pertanyaan paling penting akan saya ajukan pertama, untuk kemudian selanjutnya nanti kalau mau dibantu sama yang lain juga boleh. Tapi saya nggak bisa harus bertanya. Dokter kulitnya siapa ya, Mas? Ya kalau Wing saya udah tahu, ya kan. Kalau Wing tuh udah dia udah ngerti lah, susuknya saya udah paham gitu. Tapi kalau Fandi Maki, kenapa kok usia udah menjelang 50 tapi wajahnya tambah ceria, tambah cerah, biasanya. Terus senyum nggak pernah lepas. Itu maaf ya, saya ini iri dan dengki gitu. Jadi sebenarnya hidup Anda baik-baik aja tuh gimana sih sebenarnya? Ini citraannya hebat banget atau gimana sih? Biasanya kalau ruang tunggu dokter kulit dan titik-titik itu kosong tuh, Om Rene. Tapi di sebelahnya itu yang ramai, begitu dipanggil baru masuk kan gitu ya, kira-kira. Alhamdulillah, terima kasih Om Rene untuk pujiannya. Ya betul, alhamdulillah sehat, itu dulu. Kondisi ya itu penting. Kalau bener nggak sih Mas Fandi, kalau pre-COVID itu kalau ngomong sehat tuh kita berseloroh aja gitu ya. Betul. Kalau sekarang sehat tuh kerasa istimewa ya, Masya Allah. Iya, betul sekali. Dan kalau dapat pesan ini ya, mungkin dari apakah sosial media atau misalnya ketemu dengan teman-teman untuk tahun baru itu, sehat selalu 2021 itu meaningnya lebih dalam gitu ya. Karena memang kondisinya juga membuat dari satu sisi lah ya Om Rene ya, lebih apresiasi gitu ya, lebih istilahnya mensyukuri ya. Banyak teman-teman, banyak mungkin juga yang lebih kurang beruntung ya dari situlah. Jadi alhamdulillah sehat Om Rene jawabannya. Syukurlah. Obrolan malam ini kita mau bicara soal perubahan karena I don't know if you recall, first time we met dulu, you were still with Star Energy. Saya diundang ke satu tempat yang asik banget di Ciwidey kalau nggak salah gitu ya. Dan di Bandung Selatan ya, benar ya? Area itu Pengalengan situ kan. Pengalengan. Tahu udah pindah ke perusahaan Akzo Nobel, and dari ceritanya mengalami begitu banyak perubahan. Kalau gabung ke organisasi tahun 2019, ngelihat organisasi saat ini udah berbeda sama sekali. Boleh diceritain nggak konteksnya supaya kawan-kawan yang ada di sini bisa ngerasain gitu, dan apakah itu dipicu oleh COVID atau ada hal-hal lain sih Mas Fandi? Thank you ya Om Rene ya. Thank you Mas Rene. Wah ini kalau misalnya untung tadi dikasih tahu ya bahwa 20 menit. Kalau enggak kita ba'da subuh baru selesai gitu ya. Nggak apa-apa kok. Kita nggak mau pedulikan yang menyimak, cuman kita aja yang penting, yang lain tuh nggak penting kok. Jadi mulainya mungkin kalau dari saya itu perjalanan yang sungguh-sungguh unexpected lah ya. Ada bahasa Belandanya kira-kira begitu. Jadi kalau dari konteks perubahan dari segi mungkin perusahaan dan karir, mungkin hampir kurang, mungkin kalau dilihat dari teman-teman yang lain lebih lama, kemudian lebih berpengalaman itu, in my 20 something years itu mostly di industri yang sebelumnya itu relatively, kalau bisa dibilang itu relatively lebih stabil. Ada saya itu di energy dan oil and gas industry. Ada perubahan, tetapi mungkin pada umumnya sama dengan teman-teman mengalami di industri yang lain itu perubahannya itu mungkin overuse tuh wordnya ya, tidak terlalu disruptif lah istilahnya ya. Jadi in terms of kompleksitas, kemudian volatilitasnya itu kalau misalnya boleh aku bilang itu mungkin baru sama seperti teman-teman yang ada di call ini, mungkin in the last maybe 10 years.
relatively cukup pendek gitu ya, Om Rene ya, Mas Rene ya. Kemudian masih inget tuh pindah dari bisnis yang completely berbeda masuk ke sekarang itu kalau bisa dibilang sih industri paints and coating ya. 3 tahun yang lalu dengan Mas Rene gitu, kita mulai bantu untuk bicara mengenai merubah mindset untuk perubahan itu, sepertinya itu cepat sekali gitu ya. Sengaja nih kalau teman-teman lihat atau Mas Rene lihat nih di belakang saya itu sekalian promosi boleh kan ya? That's a very nice painting by the way, keren banget loh itu. Thank you. Itu gambarnya ada konstruksi, kemudian ada company logo. Ini secara simple menceritakan perjalanan, journey, purpose-nya perusahaan yang sekarang itu sedang melakukan transformasi sudah 3 tahun dan akan terus terjadi gitu. Jadi dibuatnya itu sedemikian simple, kena gitu ya kalau Mas Rene cerita itu di setiap insan gitulah kira-kira di perusahaan itu menerjemahkannya sama dan kita bisa melihat apa sih perjalanannya AkzoNobel. Jadi kalau misalnya kita mau bergabung atau ikutlah dengan perusahaan, let's say saya bergabung dengan perusahaan AkzoNobel, gambar ini yang ada di belakang saya ada konstruksi, kemudian macam-macam dibuatlah ya mengenai perjalanan dan apa yang akan kita lakukan di perusahaan, itu yang membuat trigger point-nya untuk orang berpikir bahwa keren juga ya. Gua bisa ikut di dalam suatu perjalanan, di dalam suatu misi untuk selalu ikut dalam transformasi di perusahaan. Gitu, Om Ren. No, I mean, jadi secara umum kan organisasi ya jualan gitu ya atau service atau apapun itu dan cat coating gitu. Nothing fancy about it. It's very normal. Kenapa perubahan apa sih Mas Fandi kalau boleh tahu? Jadi kalau ya seperti Mas Rene bilang, COVID itu mempercepat ya kalau saya bilang ya. Tetapi dilalanya kalau saya lihat itu transformasi 3 tahun lalu yang kita bareng kita diskusi, kita bicara, itu kok ya pas. Kok ya pas itu mengantarkan perusahaan itu di dalam posisi yang jauh lebih manageable atau lebih kuat dengan perubahan yang terjadi di COVID di tahun 2020. Right. Jadi kalau misalnya secara institusi, tapi Mas Rene tadi betul ya, menarik ya. Kalau dari saya sih ngelihatnya is more than just cat dan coating gitu ya. Institusinya ini sudah berdiri itu 1792 if you look at the house. Jadi ada bercanda loh. Serius. Jadi kalau misalnya di dari Indonesia ya. Dari Indonesia gitu ya. Mungkin ini kayaknya kita pernah ngundang kan waktu itu ada dari Pegadaian. Ya kan? Itu udah tua banget ternyata, umurnya lebih tua dari Republik ini. Berapa ya Wing ya? Pak Edi itu waktu itu ya. Umurnya Pegadaian tuh lebih tua dari Republik lah. Tapi kayaknya baru kali ini gue denger yang lebih tua lagi. 17 berapa? 92. Itu sebelum perang Napoleon. Kayaknya perang Diponegoro itu 18 berapa tuh? 1830 kalau nggak salah. Jadi kalau bisa dibilang sudah sangat tertanam gitu ya, lama. Ini salah satu perusahaan yang saya pernah bergabung itu cukup tua sebagai institusi. Dan sampai sekarang kalau saya ngelihatnya gitu ya, Mas Rene, apa sih rahasianya dari 1792 itu, dan ini mungkin sharing sedikit mungkin ingredientnya kenapa AkzoNobel itu ini institusi yang cukup mature atau tua di Belanda ya. Jadi perusahaannya sebenarnya multinasional tapi mulainya dari Belanda. Itu sama dengan peers-nya. Jadi kalau Royal Dutch Shell, teman-teman yang Royal Dutch Shell, kemudian ada di Unilever, ING, itu part of the established institution di Belanda. Tapi dari 1792 itu selalu reinventing dan nggak pernah stay dengan satu operating model gitu, Mas Rene. Itu kunci rahasianya. Dia bisa menjual 1 produk, 2 produk atau 3 produk, tapi DNA-nya non. Jadi sebelum diubah, udah mengubah gitu ya. Padahal sebenarnya kan simple banget gitu jualan cat gitu, mau ngapain lagi sih lo gitu kan. Cuman
Cuman there's always something gitu. Boleh tahu something-nya itu apa nggak sih Mas? Makanya sampai sebelum perang di Ponegoro udah berdiri nih organisasi. Jadi kalau misalnya aku lihat ya, jadi bergabung dengan AkzoNobel itu kan 2017. Jadi masuk ke 3. Gue lega lo ngomong 2017 loh Mas Fandi. Bukan 18-17 gitu. Karena kalau nggak namanya lo Highlander gitu. di sini kecuali Pak Taufik nggak ada yang tahu Highlander itu apa ya. Apa kabar Pak Taufik? Ada bosnya Jakpro lo di sini. Ya Allah. Terus. Jadi ada 3 sih secara garis besar ya. 3 ya. 3. Jadi kalau misalnya dilihat dari segi organisasinya dengan apa yang jadi core of business-nya, itu juga terus berubah. Jadi kalau misalnya dilihat pada umumnya sebenarnya AkzoNobel itu Core bisnisnya berubah. Berubah. Wow. Jadi kalau dilihat sebelumnya kuat itu di petrochemical justru perusahaannya. Kemudian dia throughout the history lah ya, memang ada segmentasi bisnis yang actually menjual cat ataupun coating, tapi kuat itu di petrochemical dan banyak sekali produk lainnya. Dan banyak orang yang nggak tahu sebenarnya. Jadi keputusan yang cukup besar di apa ya istilahnya ya, di dalam semua keputusan selama perusahaan ini berdiri itu salah satunya adalah petrochemical yang kalau ibaratkan itu mungkin hampir 30% contributing business terhadap organisasinya itu dijual. Jadi the company actually sold untuk bisa bertransformasi kemudian membuka chapter baru untuk fokus di mana. Jadi kalau why? Is it opportunistic atau far look lebih melihat jauh ke depan gitu ya? Kombinasi kalau misalnya Kombinasi. ya gue lihat karena ada juga burning platformnya gitu ya. Jadi I'm not saying tidak ada burning platformnya. Jadi sempat di 2017 sebenarnya mulai di 2016 itu ada risiko akuisisi. Jadi perusahaan ini mau diambil alih oleh perusahaan lain. Oke. Dan kebetulan juga dari segi culture, dari segi pride orang Belanda, gitu, stakeholders-nya itu sesuatu yang sangat-sangat personal, Right. Ya, dari segi itunya. Jadi sehingga burning platform itu, kalau dibayangkan dari historical company yang terus berubah, itu membuat lebih ekstrim untuk melakukan perubahan operating model. Jadi betul-betul fokusnya sekarang itu di paints and coating. Semua yang hubungan di luar dari itu dilepas oleh company. Wow. Jadi fokus banget ya untuk ke sana gitu ya. Absolutely. Jadi purpose driven-nya itu very clear, at least in the last 3 years, untuk memastikan bahwa the next chapter-nya, kalau company itu sekarang kita berbicara mengenai the future gitu ya. Jadi baru saja di perusahaan itu kita dapat pesan dari di perusahaan itu selalu mulainya welcome to the future. Jadi melihat welcome to the future. Jadi selalu dari segi mindset dan behavior itu Ayalah, keren banget sih. ditempatkan kita itu selalu melihat ke depan. Nyaman nggak nyaman ya, Mas Rene ya. Karena kan at the end of the day, a lot of things that you need to make sure you are ready to make some of those changes, even though di 2020 suka nggak suka juga kita dipaksa untuk berubah gitu kan ya, dari segi perusahaan gitu ya, dari segi perusahaan gitu. Dari sisi itu mungkin bisa saya share sih sebenarnya ada beberapa faktor gitu ya, beberapa faktor. Salah satunya itu yang dibicarakan di dalam sharing dengan Mas Rene juga. Jadi ini menarik nih. Kalau kita kan udah sering dengar VUCA ya. Jadi mungkin teman-teman kayaknya juga udah mumet gitu istilahnya bosen gitu dengar VUCA. Kalau di company itu sekarang ada vaksinnya ceritanya gitu. Jadi vaksinnya tapi C-nya 1 gitu ya, abreviasi juga gitu ya. Jadi kita berbicara mengenai mindset dan mengenai behavior. Kita belum bicara mengenai organisasi, sistemnya, struktur dan semuanya gitu ya. Right. Jadi kita bicara VUCA, kita ada punya vaksinnya. Gitu. Jadi abreviasinya itu, dan ini diambil dari Peter Hansen ya, teman-teman udah tahu juga. Teknologis gitu ya, kalau nggak salah namanya Peter Hansen. Jadi
itu yang menjadi DNA-nya dari perusahaan vaksin tadi. Jadi yang dipakai mantranya untuk merubah, let's say kita bicara mindset atau behavior, mulai dari leadership behavior, mindset atau individual level. Vaksin itu abbreviasinya V yang pertama itu istilahnya speed. Speed V yang pertama itu ya, yaitu speed. Jadi istilahnya speed. Kemudian A yang kedua itu agility. Jadi agility. Kemudian dari segi V A C volatility. Vaksin kok jadi gue lupa ya. Paling lu jujur Mas, nggak apa-apa lagi. Gue lupa sebentar. Jadi dari momentum atau speed, kemudian agility, kemudian dari gue lupa ya. Nervous gue kali ini. No, tapi to make it simple, ya. Yang paling menarik tuh gimana caranya ini bisa dipahami gitu, karena mengkomunikasikan values kan hampir jadi PR semua organisasi gitu, apalagi ini yang sering kali berubah. Tapi gimana untuk bisa diamini gitu, di nomor satu PR-nya didengar, nomor dua dimengerti, dipahami, nomor tiga dijalankan. Itu kan that's a big homework gitu ya, apalagi buat organisasi yang global kayak Akzo Nobel ada di mana-mana gitu. So I think there's a big question yang kita harus kalau bisa belajar dari Akzo gitu, apa yang dilakukan. Dari multi level. Tuh ada Mas Widi sama Bu Nagwai, Kamal, velocity, is it velocity? Iya, velocity. Jadi velocity. Ya, velocity. Jadi velocity, kemudian agility, creativity, inovasi, kemudian ada network dan ada eksperimen. Kira-kira begitu ya. Kalau dari segi yang dilakukan company itu very simple, tapi repetitif gitu, Mas Rene. Jadi dari segi komunikasi itu very clear. Jadi apa yang Mas Rene lihat, teman-teman lihat di picture atau gambar atau kartun, karikatur gitu yang kita buat, itu mulai dari hari pertama. Make it simple. Komunikasinya itu very simple dari segi purpose-nya. Jadi misinya apa sih? Apa yang mau kita lakukan? Kemudian apa sih burning platform-nya? Jadi apa yang menjadi key critical factor untuk kita berubah. Jadi kalau misalnya dilihat dari segi why-nya itu, kalau dari sisi aku ya, dan dari sisi company itu kena sekali. Jadi ada burning platformnya. Jadi kalau dilihat dari karikatur atau gambar itu dari rumah yang tadinya bentuknya itu kalau dilihat itu ada crane-nya. Itu rumah yang tadinya tua 1792. Itu next chapter-nya itu harus direnovasi rumah itu untuk menjadi lebih modern, lebih efisien, lebih efektif. Kira-kira seperti itu. Jadi pertama komunikasi. Constant, kemudian sama. Ya, berikutnya itu kalau dari leader, jadi mulai dari which is very interesting juga ya di Akzo Nobel. Mulai dari CEO, CFO, jadi kita punya executive committee sampai turun ke level global directors itu juga sama ngomongnya, sama visinya, sama misinya, sama purpose-nya. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi proses. Jadi proses itu sangat menentukan untuk bisa mempercepat decision making proses, gitu ya. Jadi kalau misalnya dari perubahan transformasi Akzo Nobel yang 3 tahun, dari operating model yang cukup berbeda, jadi sangat-sangat ekstrim berbedanya itu dari 2017 yang dimana kalau misalnya saya ambil satu contoh lah ya dari teman-teman, jadi operating business unit-nya itu di Akzo Nobel dulu itu very country specific, jadi each business unit itu their own business ya, jadi mereka punya struktur sendiri, mereka punya decision making proses sendiri. Corporate itu lebih ke sebagai istilahnya shareholder management. Itu dirubah completely sama dengan perusahaan lain yang saya juga lakukan transformasinya adalah di mana business unit itu sekarang menjadi bagian dari corporate functions. Jadi operating yang sifatnya itu functions yang sifatnya sama itu ditarik ke korporat, kemudian menjadikan satu proses itu jadi lebih simpel. Yang tadinya mungkin ada contoh purchase barang di satu business unit
Itu bisa berbeda dengan bisnis unit yang lainnya. Jadi bisa dibayangkan di Indonesia dulu kita ada 4 bisnis unit atau 5. Itu punya 4 cara bagaimana memprocure barang. Sekarang itu semuanya cuma ada 1 cara untuk procure barang. Kira-kira seperti itu. Jadi proses, dan itu termasuk decision making proses ya. Gue cuma nggak ngebayang aja sih Mas. It's easy to say. Perubahan ini pasti kan banyak yang nginjek kaki orang gitu. Itu raja-raja kecil semua itu kan yang kemudian bisnisnya di streamline kan, dihilangkan peluang dari mereka punya peran di sana ya. Jadi beralih dari egocentric menjadi ekosistem gitu. I'm sure it's not easy sih. Gue ngebayang prosesnya tuh pasti berdarah-darah. Benar nggak tuh? Yes, absolutely. Pasti. Dan itu yang sudah kita alami. Tetapi I think it goes back to the leadership team. Kemudian yang tadi saya bilang, semuanya itu di AkzoNobel itu memang satu tujuan. Itu ya, very interestingnya. Jadi, we have to make hard decisions, harus diambil hard decisions-nya dalam konteks bahwa align atau tidak dengan arahnya perusahaan, dan purpose dan mission-nya itu jelas gitu. Tapi at the end of the day tetap ya, Mas Rene, yang kita lakukan tetap juga to tell the story of the journey. Jadi at the end of the day it's not all about yang tadi ya, dari sisi komunikasi kita bicara dengan proses, terus kita juga bicara mengenai changing mindset dan changing behavior dari segi human capital atau people side of the istilahnya transformation-nya juga ya. Jadi dari sisi itu juga dilakukan gitu loh. Jadi bukan hanya dari segi bahwa if you're with us or you in the bus or you're not in the bus, itu enggak seperti itu juga gitu. Right. Last question sebelum kita buka, maaf kawan-kawan ini udah melampaui waktu yang kita anggarkan. What is your role di situ dan di Mas Pandi di dalam proses ini, dan kalau boleh tahu ambil konteks satu cerita deh yang bisa di-share sama kita gitu ya. Your most valuable lesson learned dari proses transformasi tiada henti ini. Wow. Karena saya yakin kawan-kawan yang ada di sini ada Mbak Yasinta dari Bank Mantap, ada Pak Taufik dari Jakpro, ada Pak Wijanarko dari LRT, ada Wing dari Perkebunan Nusantara. Everybody is going through changes, baik itu yang diinstigasi sendiri atau diminta oleh organisasi, oleh patron gitu, apakah Kementerian BUMN, BUMD atau shareholders gitu. What is your role gitu, dan apa sih yang menarik? Dan kawan-kawan yang lain silahkan kalau udah mulai ada pertanyaan supaya diingat bisa langsung diposting di kolom kolom chat ya. Saya juga tadi baru posting sih tentang my understanding about ideal flow of a great organization, yang seringkali kita lupa bahwa culture itu ya terjadi. Sementara kalau values itu is always nice to have certain values. Tapi untuk values itu bisa menjadi culture, that's the big challenge. Saya angkat di sini, kalau ada yang mau mendiskusikan juga boleh, siap dikritisi juga oleh Mas Pandi for our discussion juga gitu. Dan terlebih kompleksitasnya bertambah, masuknya generasi model-model kayak Wing gini. Salah, Wing cuman mirip aja ya mukanya. Generasi remah-remah Momogi, ada remah-remah Momogi kami nggak sih yang biasanya hadir di sini? Siapa ya? Ada nggak sih? Vano, ya Allah. Nah itu tuh remah-remah Momogi 1, ya kan? Terus ada model-model yang lain gitu. Dan how do you deal with that? Mengelola ekspektasi mereka yang senantiasa berubah. I want to work in Gojek, ya kan? I want to be in a company like Google, Facebook, or anything gitu. How do you manage that? Good question. Kalau dari pertanyaan Mas Rene yang pertama, I think two things sih, dari segi role ya, dari clarity of role. Dan I have a very strong team, and this is something that we are doing together, Mas Rene ya. Yang pertama itu enabler. I think this is very classic, which is I think at the end of the day is very clear HR role untuk saya. So, yang kedua adalah catalyst in terms of change and transformation di perusahaan. Ownership-nya itu ada di masing-masing leader dan masing-masing departemen dan masing-masing function, and that is very clear di perusahaan. Jadi hopefully kita dengan teman-teman yang ada di HR, and this is kind of the challenge, the difficulty, but also the fun part of it is to make sure that any gap, any innovations, creativity that we can make sure that business can perform
di dalam perubahan atau transformasi tadi can actually do the transformation, that's where we come in. So everyone in the company knows that it's not an HR things to change, and we make it very clear. And in some discussion, we were very clear on that, to the point that kita on some of these specific changes ya. Kalau kita bicara proses di satu departemen atau proses ada di satu function within the AkzoNobel, even if that's a commercial money generating function atau yang sifatnya support ya, like finance and other support. Yang kedua adalah catalyst of change tadi. Jadi outside of the formal structure in terms of HR programs, change network itu di AkzoNobel itu sangat-sangat critical. Jadi change network itu ada di setiap region, dan ini bukan your main job atau role. Ada beberapa dari rekan-rekan kita yang memang di change organization, jadi di dalam organizational effectiveness itu fokusnya di change, itu yang menginitiate. Dan yang menariknya adalah kita yang ikut di dalam change network tadi, it's not our priority job, but it's actually to say that it's a passion or something that we are care for about the transformation of the company. Kita ikut di dalam change network itu, dan itu mulai dari having a workshop untuk bicara mengenai change journey misalnya. Satu. Kedua, menjadi coach dan mentor untuk business leader. Dan ini juga bukan hanya teman-teman yang ada di HR ya, we have business leaders yang menjadi change agent. Kemudian menjadi istilahnya itu catalyst dari segi misalnya sharing about change in one culture, in one specific region with other regions di AkzoNobel, which is a pretty large global company. Itu juga kita lakukan. Jadi what does it change look like di Indonesia contohnya? What's the difference between the culture and the changes that they have to do di Brazil contohnya? Seperti itu. Jadi this informal network actually something yang very unique to AkzoNobel, yang membuat orang-orang yang ada di dalamnya atau orang-orang yang kita bicara dengan teman-teman kolega lain itu sesuatu yang memang is not part of our job, tanda petik punten gitu ya istilahnya, itu yang kita memang ini bagian kita, jadi kita harus mengconvince orang, sehingga apa yang kita lakukan itu teman-teman yang ikut di dalam network atau ikut di dalam perubahan itu is their purpose and is their belief untuk ya ikut dalam perubahan tadi gitu. So that too unique in a sense of AkzoNobel yang bisa saya share ke Mas Rene dari segi HR dan juga sistem di dalam company. Oke, good. Gue manggut-manggut walaupun nanti harus minta klarifikasi kita. There's so many thing I wish I know, but you said it. What I like adalah dari sesi ini the mechanical dijelaskan dengan sangat baik oleh Mas Pandi, walaupun dalam prosesnya saya tahu the devil itu ada di situ ya. The devil is always in the detail. Oke, kita akan langsung buka pertanyaan karena yang bicara itu orangnya soleh, ganteng, cerdas gitu. Pertanyaannya tolong disesuaikan ya. Yang mudah-mudah tuh tolong diganti sama pertanyaan yang sulit-sulit ya. Pertama Kasep Soleh, Wing Antariksa, silahkan. Udah silakan unmute aja. Langsung biar bisa ngobrol. Sinyalnya nggak terlalu bagus. Situ katanya si level. Iya, sorry, sinyalnya nggak terlalu bagus. Ya itu ada di chat. Mas Pandi kan saya kenal lama lah, lebih lama sih istrinya sih. Ini apa? Bahaya tuh, buka kartu dah. Menyelip di sini nggak sih? Istrinya kan juga tuh? Nggak ada ya? Nggak bosen kayak dia. Nggak ada, sekarang nggak ada kan? Mudah-mudahan nggak ada. Iya, Mas Pandi kan lama di oil and gas nih, Mas Pandi. Saya agak kaget juga dari Star, kemudian Mas Pandi ada di AkzoNobel. Your long time career journey itu kan ada mulai dari Chevron, ConocoPhillips, saya ngikutin lah. Kita juga dulu pernah bareng di SKK Migas.
ngadepin regulator, terus kemudian move to different kind of industry itu gimana Mas? Your personal experience. Excellent question. Sebelum dijawab, aku cuma ingin komentar. Kenapa Wing iri ya? Gitu. Iya, gue kan penuh sama kita berdua. Penuh dengan. Okay. I think you're both needed for this country. Ya ampun. Go ahead, Mas Fandi. Kok gue justru mau bilang ngikutin Mas Wing gitu ya. Lu beneran? Himself, gitu. Lu beneran mau ke BUMN? Always invent himself. Keren banget sih. Gue selalu ngikutin Mas Wing. Justru gue belajar dari Mas Wing terus terang ini. Dan gue juga nih. Lo basi-basiannya berdua sana. Two things. Yang pertama dari personal reason, ini tidak mengurangi rasa hormat dari teman-teman yang ada di migas atau di energi industri, khususnya di migas ya. Tapi the future is no longer di migas sih. The future is no longer di migas ya. Oke. In a sense bahwa the golden years, bahwa negara ini dulu memang I was in that industry, dan ya Mas Wing juga, kita proud of that industry yang actually membangun Indonesia. Jadi laying the foundation for the nation to be built gitu ya. Dengan uang migas kan Mas Rene ya teman-teman. Yeah. Jadi untuk bisa berdikari dulu. Jadi itu adalah salah satu yang I'm very proud of, and providing to energy that we are taking granted for ya. Jadi dari lampu, mobil, dan teman-teman yang bekerja di remote area itu, my hats is always off to them gitu ya, jauh dari keluarga. But I think the future is alternative energy in my sense, in my view. So I was always looking at what is out there, dalam artian bahwa how do I want to make sure that I'm involved in whatever's new in terms of outside of oil and gas. I'm not looking at atau melihat bahwa specific industry Mas Wing ya, cuman melihatnya what's next, what is around the corner. And I think that's one of the trigger point. Viewpointnya dibuat panjang ya, Mas Fandi ya. So you're not only thinking about yourself, tapi juga di long termnya seperti apa industrinya gitu ya. Yeah, and I think it's something yang exercise that I'm always doing. So, you know, I always with my spouse sometimes sharing with everyone gitu, ada kayak semacam 10 years discussion atau 5 years discussion gitu ya. So, you know, it's something that saya juga lakukan itu gitu. Jadi melihat bahwa what's ya Mas Rene? Kok ngomongnya nggak mesra sama istrinya sih? Kok ngomongin soal 5-year plan tuh, ini istri atau bos atau anak buah sih sebenarnya? Siapa sih istrinya, boleh nggak? Pengen tahu. Jadi itu yang dilakukan. Jadi itu yang pertama, kita kembali dulu ke pertanyaannya Bapak. Jadi ya itu yang pertama ya Mas Wing ya. Yang kedua, I think it's the transformation di AkzoNobel, to be honest. Jadi gambar yang sengaja saya pasang hari ini itu it's very near and dear, and it's passion of mine. Tapi ini keren, I think keren banget. I love the picture and the cartoon makes it so human. Ya, itu colek Wing, colek Winda, colek Om Taufik gitu ya. Something that we can humanize the so-called ya perusahaan-perusahaan yang kayaknya serius bapak-bapak gitu ya. Tapi ini you make it so fun gitu, and I like that. Can you send the photo, Mas? Can you send in the chat form if it's not a secret document supaya bisa kita bedah gitu nanti, ya. Oke. Excellent. Nah, pertanyaan Wing yang selanjutnya nggak usah dijawab karena saya tahu ya. Pertanyaan Wing selanjutnya itu apakah BUMN next life journey-nya? Enggak. Ya, saya yakin karena nggak akan dapat izin dari istrinya Mas Fandi, Wing. Ya, ya dan pasti tahu ya. Pasti tahu ya, Wing. Kalau Wing kita cerita berdarah-darahnya gimana, kita juga nggak mau ke sana gitu. Cuman Wing kan menampakkan dirinya baik-baik aja gitu. Lebih nanti ke BUMD, betul Pak Taufik ya. Kalau kayak Pak Fandi ini nggak usah ke BUMN tapi ke BUMD. Gitu. Yang melakukan perubahan itu selalu tough ya, Om Wing ya. Ya, selalu harus fight gitu ya. Balik ke topik, balik ke laptop Mbak Yasinta, silakan. That's an excellent question by the way. Pas ini dirasakan oleh semua orang yang masih punya bos dan punya anak buah. Bos gue baru, ya kan, pasti pengen flavor baru, sementara PR-nya banyak gitu. Gimana coba? Silakan.
Oh, ya itu Mas Fandi, saya tertarik karena perusahaannya sudah sedemikian tua gitu ya. Mas Fandi kan udah langsung ngerasain di situ. Sharing sedikit dong Mas, gimana ceritanya di perusahaan itu bisa sekian lama, pemimpinnya ganti-ganti juga. Di satu sisi tadi bilang Mas Fandi bahwa perubahannya kan terus-terusan tuh. Gimana itu bisa akselerasi gitu. Pasti ada pemimpin yang baru kan ya kayak di dunia politik kita lah. Kalau ada menteri baru selalu pengennya sesuatu yang baru yang beda dari yang sebelumnya gitu. Nah, gimana yang terjadi di Akson Nobel Curious juga gitu. Thank you, Mbak Yasinta. Kalau saya melihatnya itu bukan di leadernya, tetapi di um, company story-nya ataupun purpose-nya gitu ya. Jadi sampai saat ini itu saya melihatnya itu perubahan leadership di Akzo Nobel itu sesuatu hal yang biasa, walaupun itu sesuatu yang sangat tidak biasa dari segi perubahan kita ya. Apakah kita bagian dari tim atau kita bagian dari office dalam perusahaan itu. Yang saya alami atau yang kita alami di dalam tim itu yang berbeda sekali adalah strateginya, planningnya itu tidak berubah. Jadi perubahannya itu pun sesuai dengan arahnya dari segi where Akzo Nobel itu mau berubah. Gitu. Jadi saya kembali ke contoh yang strategi kita 3 tahun yang lalu. Kita punya 3 tahun strategi. Itu dalam 3 tahun saya kemarin ngobrol dengan Mas Rene, itu 3 tahun yang lalu dengan Mas Rene, completely different dari 2017, 18, 19, 2020. Dan hari ini itu leadernya itu berganti itu sangat dinamis. Tetapi dalam 3 tahun untuk mencapai strategi dan planning itu pergantian itu tidak merubah arah direction dari company. Mbak Yasinta. Itu yang pertama. Kok bisa gitu Mas? Maksudnya kan flavor Tuh, dari kan sama kan leader. Pertanyaannya, pertanyaan lanjutannya sama Ya, kan? benar kan? Ini Kalau kita bisa jadi kita iri dan dengki kan. Mungkin Mas Fandi nggak punya problem berhadapan dengan atasan yang unik gitu, yang kenyes-kenyes punya keinginan sendiri gitu. Gimana Mas Fandi? The human factornya as a leader kan pasti I want it to be this way. Why? Because I'm the leader gitu. How do you deal with that? Atau nggak pernah memang mengalami yang seperti itu? Maaf ya, I'm pushing you in the corner karena ini kayaknya juga curahan hati banyak orang yang ada di sini, terutama para remah-remah momoginya gitu. Dari segi yang very practical itu adalah streamlining. Jadi flattening the organization. Jadi itu yang paling critical in my opinion. Jadi changes di executive committee. Jadi kita punya komite, kemudian di level C-suite-nya itu juga penting karena at the end of the day, you have the board members and you have the board of commissioner yang at the end of the day kan mengawal ya kemana arahnya Akzo Nobel akan berkembang atau akan berubah. Tetapi kalau saya lihat itu salah satunya adalah organisasi ini makin lama itu makin streamline. Jadi reporting line-nya kalau dibandingkan misalnya 3 tahun yang lalu itu sudah semakin lean. Jadi kalau dilihat dulu misalnya levelingnya bisa sampai 7, bisa sampai 6. Itu in some of the organization, even di HR itu levelingnya cuma sampai 4. Kita bicara global perspective Mbak Yasinta. Jadi can you imagine di global perspective itu levelingnya sedemikian singkat gitu ya, pendek. Yang dimana at the end of the day, room untuk ya saya atau gue maunya begini itu at the end of the day di luar dari purpose-nya sudah di-set dan sudah jelas, dan kemudian you find the people that believe in your journey, itu semakin nggak ada ruangan gitu, nggak ada room gitu kan. At the end of the day, CEO-nya itu punya akses ke regional business director sales di satu region untuk memastikan bahwa visi misi perusahaan itu bisa dilakukan dengan sesuai dengan arahnya strateginya perusahaan. Dia bisa pick up the phone and call karena levelingnya itu cuma 2 level bedanya gitu. Kalau dulu mungkin 7 atau 6 level, sekarang lebih dekat. Jadi 2 gitu ya? Iya. Oke Mbak Yasinta, emang artinya jenengan nggak ada harapan ya. Jadi kita nggak mungkin bisa ngubah itu. Kesel ya, kesel. Winda juga keselnya kelihatan, kebaca tuh. Win langsung zikir lo tuh komat kami tuh kebaca banget, kelihatan kok. Tahu. Nih
Ini nanti ya Mbak Yasinta ya. Ini karena pertanyaan selanjutnya Pak Taufik Rahman atau siapapun itu gitu ya, boleh dinyalakan. Ya, saya curiga ini ada penyusup di sini. Malam Pak Taufik. Malam Mas Fandi. Saya ini anak buah Chief Rene nih, murid baru. Wing, coba tolong diidentifikasi itu siapa, Wing? Ini mohon tanya nih, membuat sebuah organisasi yang sudah established kayak AXO, kemudian dengan transformation gitu ya. Ini saya dapat titipan nih dari Bu Hani, Pak Jeffrey nih. Ini Bu Hani Sumarno yang dari Jakpro dan Bu Nakwa Kamal ini, mereka ini kan say hello dong. Mana? We want to see you. Bu Hani silahkan. Sama Bu Nakwa Kamal, aduh. Ya, jadi kita ini bikin tim Transformation Management Office. Nah, maksudnya kita berusaha jadi enabler, memfasilitasi perubahan di tiap-tiap divisi. Kita mulai dengan alignment dan terus kemudian buat project-project kecil. Nah, boleh dong share tips suksesnya apa nih? Apakah kita bikin top down atau bottom up, getting buy-in first, baru kemudian pilot project kecil-kecilan ya, atau langsung just one comment, kompak bareng-bareng gitu. Itu dah, ini titipan dari Bu Hani dan Bu Nakwa Kamal nih, kelihatannya masih berkutat dengan rapat. Ya, terima kasih, silakan. Baik banget sih, dititipin langsung ditanyain. Ya, amanah Pertanyaan. banget Pak Taufik, Masya Allah. Makasih Pak Taufik. Wah, kalau sukses menurut saya kita masih dalam perjalanan perubahan Pak Taufik. Jadi mungkin lebih tepatnya berbagi gitu ya, dari segi apa yang kita lakukan. Dan kalau dari kita, saya rasa sama bahwa di kita memang ada juga transformation office. I think that's very critical, very important, karena kalau dari segi scale-nya di Akzo Nobel, you have to have apa istilahnya dapurnya gitu ya, dan resepnya harus sama gitu ya, istilahnya at the end of the day seperti itu. Apa yang Pak Taufik lihat juga itu apa katalisnya atau enablernya yang dari segi gambar yang saya pasang ini juga merupakan bagian dari transformation office untuk menceritakan perjalanan. Dan I think itu yang mungkin kalau dari saya dan kita semua mengalami sampai sejauh ini, cerita besarannya mau kemana dan bagaimana. Jadi pertama ya seperti yang sudah mungkin kita familiar, itu why-nya itu harus sedemikian clear sehingga mudah diartikulasikan atau dilaksanakan, kira-kira gitu Pak Taufik. Jadi kalau misalnya why-nya untuk kita berubah dari segi perusahaan saat ini di dalam Akzo Nobel, itu diterjemahkan dalam konteks kompetitor. Jadi di mana kita mau bermain gitu ya, di level yang mana. Jadi seperti yang tadi saya cerita bahwa tadinya kita bisa dibilang company sebagai konglomerat, kita main di petrochemical, kita main di cat dan coating. Kemudian itu menjadi sesuatu yang sangat jelas bahwa kita mau main di paints and coating. Jadi dari segi bisnis modelnya ataupun kalau bisa dilihat core-nya itu sangat-sangat jelas. Jadi dalam artian segala bentuk coating. Pak Taufik, kita mulai coating dari kayu, furniture, kayu, sampai dinding, sampai pesawat, mobil, HP, any type of coating ataupun cat gitu ya, bentuknya itu yang satu saya lihat. Jadi di dalam konteks gambar mengenai Akzo Nobel karikatur ini, di beberapa fungsi termasuk di HR, kami juga punya karikatur jerninya HR, Pak. Bagaimana kami mensupport gambar yang besarnya, gambar besarannya. Jadi perjalanannya itu kita kelihatan, Pak. Perjalanannya yang kita artikulasikan di tim HR, bahwa kita akan memberikan misalnya what type of experience kita ingin berikan di dalam perusahaan. Jadi kita juga punya. So Kemudian HR fokusnya di what kind of experience yang hendak diberikan. Jadi not just sekedar administratif. Sorry Pak Taufik, go ahead. Ya betul Mas Rene, salah satunya. Jadi kembali ke tadi ya, istilahnya itu mengartikulasikan why atau kemananya perubahan itu akan berjalan gitu, bukan akan pergi Pak Taufik. Jadi kayak istilahnya kita semua tahu kita mau ke Bandung, kita jalan yang mau kita ambil apa dan kenapa kita harus melalui jalan tersebut. Itu yang pertama.
Yang berikutnya adalah dari segi komunikasi, Pak Taufik. Jadi komunikasinya itu sangat konstan, available 24 jam, dan itu diberikan dengan segala istilahnya itu ya, bahasa dari Transformation Office mengenai perubahan-perubahan yang sifatnya tadi. Kita ada strategi lagi yang menurunkan dari perubahan besar tadi ya, dari journey tadi. Dan itu konstan komunikasinya. Jadi dari segi misalnya dari segi proses yang tadi saya sebutkan, kemudian dari segi let's say transformasi dari segi organisasi, itu juga komunikasinya dijalankan dengan konstan dan sangat-sangat sering gitu ya Pak. Channelnya kita pakai channel sosial media yang ada di dalam perusahaan, kita pakai email, kita pakai semua, malahan di dalam town hall, kemudian daripada leader-leader yang selalu berbicara mengenai tadi. Jadi yang kedua mengenai komunikasi. Kemudian kalau cara top and bottom Pak. Jadi yang kita lakukan itu dua. Jadi yang dari bottom up itu memang ada karena memang ini harus seragam dan memang harus sama iramanya. Jadi istilahnya kayak rowing the boat gitu Pak. Jadi nggak boleh ada satu row yang arahnya ke kanan atau ke kiri. Jadi sama semua arahnya ke satu arah. Tetapi di dalam cerita, jadi saya kembali lagi ke cerita kita Pak. Salah satu yang kita sampaikan bahwa kita juga akan berubah itu dengan partisipasi seluruh Pak, seluruh insan yang ada di AkzoNobel termasuk stakeholder yang di luar. Jadi ada beberapa key inisiatif atau perubahan itu kita juga lakukan dari bottom up Pak. Jadi contohnya kita sekarang lagi ada beberapa yang inisiatif untuk merubah proses atau untuk merubah berinovasi gitu Pak ya, dari segi apakah itu di production, integrated supply chain, ataukah itu di HR, ataukah itu di finance. Itu kita adakan kontes, kita adakan proses untuk feedback looping ke atas Pak. Perubahan-perubahan yang sudah sesuai dengan arahannya perusahaan. Gitu. Jadi partisipasi itu dari employee juga ada. Dan ada juga yang eksternal Pak. Jadi kalau dilihat kita juga mengundang, jadi kita bekerja sama. Jadi kalau di program di dalam itu namanya Color the Future Pak. Jadi Color the Future itu mungkin konteksnya itu melihat ke depan teknologi dari segi chemical atau chemistry-nya di paint and coating, kemudian juga cara untuk paint and coating dengan startup digital company yang up and coming untuk merubah bagaimana paint dan ilmu paint itu bisa masuk ke era baru gitu, in the future. Gimana caranya Mas Fandi? Jadi contoh aja nih challenge yang kerennya itu, jadi salah satunya adalah kita sudah bisa buat cat yang 100% itu recyclable, nggak dibuang. Jadi sisa cat kemudian diolah kembali dan dijual. Dan itu salah satu yang hasil produknya. Kemudian satu lagi yang menarik itu pemenangnya adalah ini dilakukan di Amsterdam. Jadi dia keliling gitu ya, kita lakukan ya tahun ini di Cina. Salah satunya itu ada drone. Jadi pakai drone untuk cat tangki-tangki raksasa. Jadi kalau dulu dilakukan itu kan sekarang dengan orang masuk ke dalam, dia harus coating, dilakukan drone yang masuk, betul drone yang ngecek. Itu juga sesuatu yang menurut saya menarik ya. Jadi dari key stakeholder. Dan yang terakhir dari Pak Taufik, skalanya juga ada yang pilot, tapi ada yang skalanya cukup besar Pak. Jadi kayak contohnya transformasi dari segi restructuring misalnya, itu dilakukan bersamaan, dilakukannya pada konteks each operating unit misalnya. Tapi ada beberapa yang dilakukannya itu dalam bentuk pilot. Jadi contohnya misalnya sales incentive scheme gitu Pak Taufik. Itu transformasi dari yang misalnya taruhlah di kita itu sekarang untuk AkzoNobel ada misalnya banyak skema atau scheme, kita kan juga banyak bisnisnya Pak. Itu dijadikan satu scheme untuk coating dan untuk bisnis pendi kita yang lain. Itu dilakukannya per pilot misalnya Pak. Jadi memang itu dilakukannya juga melihat dari sisi kondisi, kemudian dari segi berapa besar perubahannya. Dan yang terakhir, salah satu yang menentukan yang saya lihat itu adalah bagaimana kita memastikan bahwa perubahan itu di-manage dengan baik. Karena perubahan itu apabila terlalu besar dan dipaksakan
semakin sulit. Semakin sulit. Nggak ada buy-in. Betul. Jadi nggak pernah, menurut saya di dalam perusahaan itu selalu, kalau saya bilang agile enough, jadi tidak ada satu formula gitu Pak, yang dia lakukan, ini harus pilot, ini harus ini. Dia lihat terhadap situasinya di perusahaan. Konteksnya Pak. I think that's simply amazing. Di ruang ini juga saya membuka peluang untuk langsung japri kolaborasi. Ya, ada Mbak Otit, ternyata di sini Mbak Yasinta. Ya, udah sempat kolaborasi sebelumnya. Siapa tahu Jakpro juga mau kolaborasi sama Akso, who knows? Ya, dan kolaborasi ini menurut saya akan sangat baik gitu. Apalagi di sini banyak bos-bosnya yang memantau menggunakan nama berbeda. Nggak tahu siapa sih, saya nggak usah sebut namanya gitu ya. Dan sekedar mengingat cerita dari obrolan tahun lalu bulan Desember dengan Pak Ruli, Mas Fandi, itu dia cerita salah satu di Holcim yang berhasil saat program inovasi adalah waktu ada seorang karyawan sama sekali tidak masuk ke dalam struktur, ya, yang dapat penghargaan karena dia menemukan solusi agar pekerjaan dia itu ditiadakan. Ngebayang nggak? Itu ngebayang nggak sih? Ada pengusul bagaimana membuat organisasi jadi lebih efisien, dengan konsekuensinya dia kehilangan pekerjaan, dan itu dia usulkan. Menurut saya itu butuh satu keikhlasan yang luar biasa, karena ternyata spiritual aspect nggak berlari jauh dengan dengan financial dan dengan performance gitu. Ini sesuatu yang menurut saya, I think what you told us adalah bagaimana menyentuh hati, bagaimana bisa dipahami, struktur dibuat selin mungkin sehingga orang bicara dari person to person, bukan jabatan ke jabatan gitu. Dan I think it's amazing. Ya, saya buka ruang ini untuk kalau ada pertanyaan lain silahkan. Ya, boleh Terima kasih Mas Fandi. Mas Pak Taufik, monggo. Sama Pak Taufik. Kita sambung lagi Pak ngobrol. Tertarik juga nih, pengen dengar dari Pak Taufik nih. Siap. Ini Jakpro ini juga menarik karena boleh di-share nggak tuh Pak Taufik? Kalau it's basically you guys are konglomerat juga kan, atau lebih fokus saat ini gitu. Butuh chat nggak? Kok gue jadi Fandi ya, salah. Nanti harus ada ini moderatornya. Nanti pekan depan kita undang. Boleh dong. Berbagi ya, Mas Fandi juga ikut ya nanti. Ikut dong. Keren. Siap. Terima kasih. Boleh. Ini ada pertanyaan lain yang masuk, silahkan. Tri. Go ahead, Tri. Malam, Coach. Malam. Silahkan langsung ke Pak Fandi. Ya. Baik, Chief Fandi, terima kasih untuk sharingnya. Untuk sharingnya saya sangat terinspirasi sekali ya. Ada pertanyaan saya di grup chat. Maaf, kata-kata saya terdengar jelas? Jelas. Oke, baik. Lanjut. Baik. Jadi kalau di chat saya di sana ada 3 pertanyaan, Chief Fandi. Jadi yang pertama itu, apakah Chief Fandi selama ini punya pengalaman ketika melakukan transformasi itu tersendat oleh karena adanya perbedaan paham atau perbedaan konsep atau perbedaan model di antara leaders. Jadi kita mau melakukan transformasi, tapi antara Chief Fandi dengan leaders yang lainnya agak sulit klopnya gitu. Nah, apakah pernah punya pengalaman seperti itu, dan apa kira-kira key strategiknya supaya everybody in one page? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika transformasi itu dibuat, apa kira-kira hal yang sangat mendasar untuk difokuskan? Apakah do the basic right, fokus ke sana, atau fokus ke controllership, atau fokus ke melakukan suatu special project atau innovation, atau mungkin people development? Mana kira-kira, atau mungkin bukan semua itu? Kira-kira apa hal yang sangat mendasar? Dan yang ketiga, Chief. Dua dulu, karena waktunya udah mepet dan aku harus tanya, Mas Fandi ridho nggak kalau diperpanjang 5-10 menit, boleh ya? Boleh. Oke. Thank you, Tri.
Thank you Coach. Mohon maaf Cifandi, saya No kayaknya worries. terlalu I banyak love it. pertanyaan. Asik. Om Tri. Bagus tadi Om Rene bilang dua dulu karena mulai sering lupa kita. Jadi Iya. ya tuh udah Oh lupa. iya, boleh. Wajahnya udah mulai resah tuh kelihatan Iya. banget. Kapasitas memori sudah mulai berkurang. Yang pertama sering Mas Tri. Aduh, jadi tantangan itu saya rasa kita alami semua. Tapi kalau saya itu lebih mungkin dan kita gitu ya itu memfokus on how-nya. Jadi nggak hanya di saat ini ya di karir saya itu sebenarnya at the end of the day kalau kita di perusahaan itu most of the time sudah clear arah perubahan atau transformasi atau perubahan lah kita ambil ya, mau perubahannya itu kemana gitu. Tetapi yang paling sulit itu adalah how-nya gitu, karena at the end of the day tidak selalu sama kan mengartikulasikan perubahan yang sebenarnya at the end of the day kita sudah sama-sama tahu gitu ya. Jadi kalau dalam konteks saat ini lokal konteks dari segi contoh satu ya, apakah itu berhubungan dengan legalitas atau regulasi gitu ya, itu mempengaruhi, ya kan. Kemudian culture itu mempengaruhi. Kemudian belum lagi dari segi kapasitas bisnisnya. Jadi kalau misalnya dilihat balik lagi kalau dari yang saya sampaikan tadi bahwa kita adalah enabler dan katalis, yang paling lama itu kalau ngobrol kita bicara mengenai berubah itu justru di PNL-nya pembicaraannya dengan business leader karena ada impact-nya at the end of the day gitu. Jadi Duit, ujungnya duit. Duit. Itu yang nggak pernah bisa dihilangkan 100% dan itu mungkin menurut saya sesuatu yang sangat kritikal. Jadi how-nya gitu. How-nya itu adalah bagaimana membuat jembatan antara saya dan misalnya person tersebut atau bukan saya dan dia lah gitu ya, tapi dari dua kepentingan untuk mencapai suatu goal. Gitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah dari kapasitas perusahaan atau organisasi. Kalau dulu gitu ya, think global, act local. Jadi I'm very blessed sejauh ini perusahaan itu melihat bahwa local content and then how do we want to own the change. Yang tadi saya bilang, kita sendiri kok yang mempunyai, kita yang own perubahan itu, sehingga perusahaan itu memberikan banyak ownership, memberikan banyak room untuk kita itu bisa memberikan feedback, how do we want to change. Jadi kembali lagi, how to-nya itu important, sehingga at the end of the day, bisa menjembatani. Gitu kan ya. Hal yang paling ekstrim tersulit pun melakukan hal yang sama. Dalam arti kata, tersulit itu adalah perubahan ya. Kalau misalnya dalam konteks HR mungkin yang berhubungan dengan organisasi, restructuring, people related issues gitu ya. Kalau dari saya. Jadi itu yang pertama. Kalau yang kedua pertanyaannya, menurut saya itu adalah changing mindset dan behavior-nya ya. Jadi balik lagi ke people side-nya. Penting dari hidayah ya Mas Pandi. Wah, iya. Dan itu memang yang at the end of the day begini ya, kalau dari saya Mas gitu ya, nggak ada yang salah kok kalau kita cocok atau tidak cocok dengan culture ataupun organisasi tersebut dengan perubahannya. Masya Allah. Yang tidak tepat adalah memaksakan apabila kita sudah tidak cocok dengan environment itu, dengan ekosistem tersebut gitu. Dan itu yang sejauh ini itu yang kita alamin. Ya maksudnya gini, bukan kita alamin ya. Tapi sejauh itu yang kita pay most attention to make sure sekecil mungkin itu terjadi untuk teman-teman yang mengikuti perjalanan ini. Ada program dan ada caranya apabila itu akan terjadi gitu. Tapi menurut saya kembali ke perubahan dari segi mindset dan dari segi behavior. Jadi di multi level di perusahaan itu banyak sekali program yang kita berbicara mengenai, misalnya ya contoh salah satunya Mas Ri itu adalah kita ada satu program khusus bicara mengenai agility. Tapi tidak pada konteks yang untuk semua employee yang berat-berat dulu. Jadi kita punya program yang untuk merubah gitu Mas Rene ya, berpikir mengenai bagaimana bisa berpikir lebih agile misalnya, lebih nimble gitu ya. Artikulasinya apa? Kalau biasanya gitu saya dulu juga di operation, jadi
kadang-kadang itu very process oriented, itu perusahaan sekarang melihatnya itu banyak cara untuk menyelesaikan project tanpa harus melakukan traditional waterfall project scheme misalnya. Right. Jadi you look at your project and then you lihat apakah ini memang harus traditional project, apa istilahnya ya, proses yang waterfall scheme, atau yang lebih dinamis yang kita sebut itu double diamond approach lah kira-kira itu dari dalam gitu ya. Jadi di mana dia lebih cepat, lebih nimble, kemudian bisa lebih fleksibel gitu kan ya. Itu salah satu yang kita lakukan. Jadi memang di luar dari bicara mengenai leadership decision making di perusahaan. Wow. Semoga menjawab Mas Ri. Well, Sangat menjawab. Terima kasih, Chief. itu udah kriptik banget yang disampaikan oleh Mas Fandi. Dia lembut penyampaiannya, tapi isinya mengguncang dan menohok. Alright, Keren. kawan-kawan, saya mindful karena kita udah lewat jam 9 ya, buat yang hendak bersiap kayak Pak Taufik ya, Winda, Wing, sebentar lagi akan menjadi imam tahajud gitu ya. Mereka pasti butuh tidur lebih awal. Saya sudah berumur mau ngomong gitu kan. Iya. Sukanya gitu tuh orangnya. Saya harus akhiri perjumpaan awal tahun ini yang asik ya. Terhormat sekali kedatangan bapak-bapak kawan-kawan dari Jakpro, ada Pak Wijanarko dari LRT ya. Would you care to say hello Pak ke Pak Fandi, ada Pak Yuda Ketaren juga. Bos-bos semua nih yang datang nih ya. Say hello ya, karena ini kayaknya pembukaan ya Pak Taufik ya. Pekan depan kita akan ada kedatangan Pak Dwi Daryoto sebagai narasumber dari Jakpro. So we going to have similar conversation pekan depan, tapi menarik problem. Gitu. And I think ini Pak Koko dan Bu Hani. Pak Yuda sehat Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak Rene, kabar baik Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Mas Fandi, do you have any specific things that you wish to address to this amazing crowd tonight yang bisa dikolaborasikan, dikerjasamakan, apakah dengan Bank Mantap atau dengan Ancol atau dengan Perkebunan Nusantara atau dengan IPC ya, atau dengan Jakpro, silahkan. Thank you Mas Rene. Andi, ini ada usulan nih. Siap. Jakpro lagi bikin ini nih, Jakarta International Stadium dengan model Tottenham Hotspur sebagai prototipe-nya. Jadi kapasitas 86.000 penonton, itu adalah green building pertama di Indonesia, dan kita ya semua ya kita bisa berharap bisa kolaborasi dengan Akzo Nobel. Iya Pak Taufik, habis ini langsung ngobrol. Keren loh stadion. Nanti aku akan kirim ya nomornya ya. Aku akan kirim nomornya ke Mas Fandi dan ke Pak Taufik ya. Mbak Hani, siap. Salam tuh. Udah dada-dada, udah tampak. Masih tengah malam, masih kinclong program Akzo Nobel mungkin. Or personal gitu mau pindah ke BUMN, Wing bisa bantu. Nanti ngomong sama Pak Imam, ya sama Erick Thohir gitu ya. Atau Pak Taufik bisa menjembatani ngobrol sama Pak Faisal gitu. Aku mau ngundang Mas Wing nih. Mas Wing berbagi di Akzo ya. Oh, apa? Undang, sharing dong. Oh, kalau aku ya tentunya dengan senang hati. Kalau yang lain silahkan juga. Jadi
Jadi pokoknya Mas Fandi jangan sungkan untuk ikut gabung di obrolan pekanan kita ini. If we can collaborate anything, insya Allah bisa kita jalankan. Dan last but not least, orang-orang itu dipersaudarakan bukan karena hanya berasal dari orang tua yang sama, tapi juga karena saling mendoakan. Jadi izinkan kami di sini untuk mendoakan Mas Fandi agar usianya dipanjangkan, dipenuhi barokah, dan kemudian isinya gitu manfaat untuk banyak orang. Ya, kalau saat berkiprah di Akso Nobel, siapa tahu nanti berkiprah di nggak tahu ya di Jakpro mungkin ya Pak Taufik ya, atau di Perkebunan Nusantara mungkin ya Wing ya, siapa tahu, kita kan nggak pernah tahu. But for now, thank you so much for your time. Kawan-kawan yang sudah hadir, appreciate your time. Insya Allah bermanfaat obrolan malam ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, Mas Wahyu. Ya, salam buat kawan-kawan di ACT. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.